Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tanjur Nugraha dari 12 IPA 4 SMA Negeri 3 Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai radiasi benda hitam dan penerapannya. Istilah benda hitam diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati ataupun keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap dari yang akan panas memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang bisa disebut dengan radiasi benda hitam. Tidak ada bedanya yang benar ideal sebagai benda hitam. Tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Contohnya pada pembakar kompor listrik. Ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara. Sifat spektrum cahaya benda hitam ideal. Yang pertama yaitu benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak cahaya pada seluruh panjang gelombang. Yang kedua, spektrum benda adalah tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva pada benda hitam pada sebuah spektrum yang bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek dari benda yang lebih panas. Benda hitam yang ideal yang digambarkan sebagai rongga hitam, lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya yang dipantulkan berkali-kali dalam rongga tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Benda hitam mempunyai nilai absorpsi, yaitu daya serap, dan emissivitas, daya pancar, yang besarnya sama dengan E1. Artinya, benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0. E sama dengan 0. Artinya, benda putih memantulkan seluruh energi radiasi. Hukum mengenai radiasi benda hitam salah satunya yaitu hukum Planck tentang radiasi benda hitam. Hukum Planck adalah tentang rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda-benda hitam keseimbangan termal dan pada temperatur tertentu. Hukum ini diusulkan oleh Max Planck pada tahun 1990. Hukum ini memiliki rumus sistematis sebagai berikut. I buka kurung V, T sama dengan buka tutup kurung sama dengan 2HV per pangkat 3 per C pangkat 2 dikali 1 HV per E KR min 1. Dengan keterangannya yaitu I buka kurung V, T yaitu daya atau energi persatuan yang diradiasikan persatuan area permukaan yang melepas pada arah normal persatuan solid angle per satuan frekuensi oleh benda hitam pada temperatur T. Hal ini dikenal dengan sebutan radiasi spektral. H menyatakan konstanta Planck, C menyatakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa, K sama dengan konstanta Boltzmann, V menyatakan frekuensi radiasi elektromagnetik, dan T temperatur absolut benda. Itulah rumus matematis dari hukum Planck tentang radiasi benda hitam.
Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu termos. Di dalam termos terdapat lapisan perak yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor yang secara radiasi. Lapisan perak tersebut akan mematokkan kembali energi panas yang diserap oleh termos sehingga suhu yang termos akan tetap menghangat. Efek rumah yang kedua yaitu adalah efek rumah kaca. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab pemanasan global di bumi. Radiasi panas matahari yang perangkap di atmosfer yang menyebabkan suhu di bumi menjadi panas. Yang ketiga yaitu ada panel surya. Aplikasi ini dari radiasi benda hitam lainnya. Ada pada saat alat panas surya yang menyerap energi panas untuk diubah menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari wadah-wadah yang terbuat dari logam berongga yang kemudian dicat hitam dan panelnya terbuat dari bahan kaca. Kalau radiasi matahari diserap oleh permukaan hitam dihantarkan oleh secara konduksi melalui logam, bagaimana dalam panel ini tetap hangat karena dijaga oleh efek rumah kaca. Kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanasan air domestik dan juga memanasi kolam renang. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum nih tentang mengenai radiasi benda hitam? Cukup sekian ya. Saya pamit undur diri. Tanja Jaya Nugraha. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.